Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus. Tadi ada sensasi apa saja dari dzikir nafas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru waktu masuk alam bawah sadar, Iya, di dzikir nafas yang kedua ini guru, ya. saya langsung berada di sebuah kebun teh guru. Kebun teh yang hijau, terus diselimuti kabut, suasananya dingin. Iya, kayak di pegunungan pagi hari aja Gus ya. Ya, di situ pelajaran ke-29 guru bersama beliau. Iya. Pelajaran ke-29. Bersama beliau yang semesta sabda panutan. Ya. Pelajarannya yang ke-29 seperti ini guru. Iya. Kalimatnya, ketika kamu hampir mencapai finish, Iya. setelah perjalananmu dari manapun itu, berhentilah sejenak, Iya. renungi, buang segala apapun yang ada pada dirimu, dan bawalah Sang Pencipta selalu bersamamu. Iya. Baru kamu mencapai kemenangan. Oke. Kemenangan itu ketika kamu merasa tidak bisa apa-apa. Oke. Iya. Setelah itu saya nangis guru. Iya. Nangis. Kemudian beliau melanjutkan, Iya. bahkan air mata yang keluar dari matamu itu sepenuhnya adalah campur tangan Tuhan. Oke, yang mengeluarkannya. Yang mengeluarkannya. Oke. Setelah itu saya menangis guru sejadi-jadinya di sana. Iya. Saya ditinggal sendirian. Beliau pergi, saya menangis dengan keras karena tidak ada siapapun. Saya keluarkan semua air mata, saya menangis. Iya. Setelah itu saya melihat guru rohani saya menangis juga guru. Oke. Dia bercahaya, menangis menatap saya. Iya. Setelah itu dia mendekat dan memeluk saya. Dan menjadi tangis saya sejadi-jadinya guru. Oke. Saya menangis. Iya. Setelah itu saya diajak oleh beliau, guru rohani saya, Buya Syakur, Iya. berjalan menyusuri kebun teh yang diselimuti kabut. Iya. Terus berjalan, Suasananya masih pagi ya. berjalan Iya. sampai menemukan sebuah saung yang sederhana, Iya. namun nyaman di sana. Gubuk mungil yang indah Ya, itu kami ya. berteduh di sana, duduk. Kemudian beliau menyodorkan segelas teh yang dicangkir itu. Saya dikasih segelas secangkir teh oleh beliau. Saya disuruh minum. Setelah saya minum, beliau berkata, berterima kasihlah kepada Allah. Iya. Setelah itu beliau pergi dan saya menangis di situ sendirian di saung itu. Iya. Sampai selesai guru. Sampai waktu habis ya, sampai waktu selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya Kang Samsu.
Kang Samsul silahkan diurai tadi dari dalam zikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal mulai zikir nafas, Guru, Iya. alhamdulillah izin Allah saya dipertemukan dengan guru rohani kita, Buya Syakur. Oke, ya. Nyambung ya berarti. Alhamdulillah beliau memberikan satu kotak, Guru. Satu kotak berwarna coklat. Iya. Kemudian setelah beliau memberikan kotak berwarna coklat, mohon diterima, Iya. kata beliau. Iya. Terus saya terima dari tangannya dan saya mohon izin untuk membukakan kotak itu, Guru. Oke. Mohon izin minta dibuka. Ya, beliau mempersilahkan, jawab beliau enggih. Tinggi katanya. Tinggi. Mangga, silahkan. Setelah dibuka Ya. kotak itu bercahaya, Guru. Dalamnya itu bercahaya. Dari dalam kotak itu keluar cahaya ya. Keluar Oke. cahaya. Kemudian saya dipaksa ditarik masuk ke cahaya itu, Guru. Masuk. Masuk ke Tarik. cahaya. Oke. Dan saya serasa berbentuk seperti asap putih, Guru. Waktu masuknya masuk ke, ya. ke Jadi dalam asap kotak putih masuk ke dalam cahaya. cahaya itu. Oke. Nah, kemudian setelah masuk ke kotak yang bercahaya itu, di dalam cahaya itu ada cahaya lagi, Guru. Cahaya yang terbentang ke atas. Oke. Setelah itu ada suara, Guru. Iya. Kurang lebih suaranya seperti ini kalimatnya. Cahaya itu terbentuk dari kelembutan. Oke. Cahaya itu terbentuk dari ketulusan. Iya. Cahaya itu terbentuk dari cinta kasih. Dan kesemua cahaya itu bisa bekerja karena adanya kesadaran penuh. Dan dari cahaya itu bisa bekerja lebih cepat, bahkan melebihi cepatnya roket yang meluncur. Cahaya itu bisa menjadi tajam, bahkan melebihi tajamnya pedang. Cahaya itu bisa bergetar hebat, melebihi gemuruh petir. Dan dari semua cahaya-cahaya itu adalah hanya serpihan dari besarnya cahaya keilahian yang tanpa batas. Kemudian setelah suara itu menghilang, Guru, Iya. saya serasa berada di atas awan Iya. dengan penuh cahaya, namun berkabut seperti di pagi hari, Guru. Iya, suasananya sejuk. Iya, sejuk, Guru. Dan saya di situ menikmati suasana dengan sejuknya, dengan gemerlapnya cahaya, Guru. Iya. Sampai berakhir di zikir nafas, Guru. Oh, sampai waktunya selesai ya. Waktunya selesai. Oke. Mungkin itu aja sensasi selama saya zikir nafas 30 menit tadi, Guru. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, Kang Wardi, silakan Kang Wardi diurai ya. Tadi dari zikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi udah selesai zikir napas season kedua, Guru. Iya. Nah, saat zikir napas masuk ke alam bawah sadar, Iya. spontanitas tidak lama tuh ada sosok seorang
pemuda, masih usia antara 40-an guru. Usianya? Ya, itu dengan baju Jawa tapi celana pangsi kayak mungkin Yang celana 3/4 itu ya, kayak celana 3/4, zaman dulu aja iya, gitu ya, baju hitam Jawa, ya. pakai belangkon, Oke. terus celana 3/4 manggil saya guru. Iya. Manggil saya di sini, ikut saya. Iya. Beliau. Oke. Akhirnya saya ikut ngelilingin majelis sini guru, Majelis ini. keliling terus sampai ke sawah sana. Iya. Nah, muter ke sawah, Mm-mm. saya ditaruh di pojokan majelis guru yang Iya. deket pinggir kali situ. Disuruh zikir napas di situ sama beliau tuh. Iya. Nah, sebelum zikir napas di situ saya nanya ke beliau, maaf kalau boleh tahu nama beliau, namanya siapa? Iya. Saya ngomong gitu. Iya. Dan beliau jawab namanya Ki Lanang Jaga Lautan guru. Oh, Ki Lanang Jaga Lautan. Iya. Ki Lanang Jaga Lautan. Oke. Terus saya nanya beliau tempat tinggalnya di mana? Iya. Kata beliau, saya sering berada di pesisir Pulau Jawa dari barat sampai ke timur. Iya. Tapi saya pernah menemui kamu di saat kamu masih kecil, katanya, di pesisir daerah kamu situ. Iya, ya kebetulan kan Parayan kan ya dekat pesisir ya. Tuh. Oke. Nah, setelah itu saya meditasi, zikir napas di situ guru, di pinggir kali majelis ini sendirian, disuruh beliau tuh. Dan di situ memang diperlihatkan dari masa kecil saya ketemu beliau, terus saya di rumah juga posisi saya mungkin 1/3 malam itu ketemu beliau juga di situ kelihatannya tuh. Iya. Terus ada lagi ketemu. Jadi waktu tuh diperlihatkan ya masa lalu. Iya. Oke. Masa lalu kamu dan bertemu dengan Ki Lanang Jaga Lautan. Iya. Oke. Setelah itu beliau ada kalimat guru. Iya. Untuk saya kalimatnya seperti ini. Di mana kamu berpijak, di situ jadikanlah alamnya tumbuh hijau. Nah, oke. Terus ada lagi, di mana kamu berpijak, jadikanlah kesedihan menjadi tawa bahagia. Nah, keren banget Gus. Dimana kamu berpijak, jadikanlah kesedihan menjadi tawa yang bahagia. Masya Allah. Oke. Terus, di mana kamu berpijak, jadilah cahaya yang menerangi manusia di sekitarnya yang dalam kebingungan di kegelapan. Iya. Nah, setelah selesai zikir napas di pojok sudut, situ di ya, sudut untuk majelis melihat itu, masa lalu. di pinggir kali itu saya dibawa ke sini. Di sini udah ramai guru. Di majelis Di ini. majelis ini bahkan kapasitas seorang zikir napas itu melebihi kapasitas yang udah ada, sampai ke sawah-sawah itu penuh semua orang zikir napas. Amin. Dan rata-rata pakaiannya itu pakaian dari keraton guru. Semua pakaiannya itu pakai keraton. Tengah-tengah tapi ada alhamdulillah ada guru besar kita, guru rohani Buya Sakur. Ada juga beliau di sini, sama-sama mendawamkan kalimatnya la ilaha illallah guru. Oke. Dan dengan dawam zikir la ilaha illallah tuh membentuk satu cahaya yang sangat terang benderang. Langit itu jadi seperti siang guru. Padahal terangnya, posisi ya. majelisnya sendiri gelap guru. Iya. Posisi majelis itu gelap. Iya. Nah, di langit itu menjadi terang seperti ketika zikiran ya, lantunan yang la ilaha illallah itu dikumandangkan ya, dengan langgam yang
serasi, Iya, selaras senada, gitu ya, iya. langgam-langgamnya Iya gitu. betul. Oke, jadi ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Iya. itu membentuk cahaya ya, bilang. yang sehingga yang tadinya gelap itu seperti terang gitu. Ya, memang terang seperti Ya, siang gitu seperti loh. siang Iya, ya tadi iya, ya. iya, Nah, seperti terus siang. itu menjulang ke atas ya. Iya, jadi posisi majelis gelap hanya setengah ke atasnya itu udah terang benderang. Oh iya. Buyanya di mana, Kang Wardi? Posisinya di tengah buyanya. sini. Oh, beliau buyanya. tuh. Dan di sini tuh orang-orang keraton semua pakaiannya Oh, tuh di semua depannya. tuh. Sampai jamaah dzikir malam hari ini tuh melebihi kapasitas, ke sawah ke sana, ke sawah ke sana juga penuh, Guru. Iya, amin, amin. Iya. Semoga Dan dengan izin mendawamkan Tuhan. kalimat itu beliau itu yang dzikir nafas. Iya. Nah, setelah itu ada kalimat dari beliau itu. Dari Buya. Enggak, Buya tetap fokus dengan dzikir nafasnya. Oh, iya. Kan saya dituntun sama Kilanang Jaga Lautan itu, Guru, Iya. ke sini tuh. Sambil melihat orang lagi dzikir gitu. Jadi kebetulan pas sampean sampai sini, di sini umpamanya lagi pada hadir, Buya ada di sini sedang melantunkan la ilaha illallah, maksudnya gitu. Iya. Oke. Betul, kayak gitu. Udah jelas. Nah, setelah itu beliau itu mengucapkan kalimat seperti ini. Lihatlah. Maksudnya beliau itu siapanya, Kang Wardi? Kilanang. Oh, Kilanang itu. Oke. Kilanang tadi, Kilanang siapa? Kilanang Jaga Lautan. Kilanang Jaga Lautan. Jadi ini kalimatnya nasihat dari beliau dari Kilanang Jaga Lautan. Oke, Iya. kalimatnya. Lihatlah, ada gelap dan terang. Oh iya. Karena posisi saya di majelis di bawah majelis ini, maksudnya di permukaan majelis ini, itu kan gelap, Guru. Nah, di atas langit itu karena ada yang Cahaya. berzikir mendawamkan kalimat La ilaha La ilaha illallah. illallah itu jadi terang benderang. Akhirnya beliau tuh nunjuk, Iya, iya. lihatlah, ada gelap dan terang. Itu hanya bagaimana seseorang memahaminya saja. Iya, antara gelap dan terang itu ya. Iya. Namun posisikanlah dirimu tidak di antara keduanya. Posisikanlah dirimu tidak di antara keduanya, artinya tidak ada di antara gelap dan tidak ada di antara terang. Oke. Iya, kayak gitu. Ya, setelah itu sudah beliau pamitan dan saya tuh Masih seperti nggak berlanjut pikirannya. Enggak, udah setelah mengucapkan kalimat itu beliau pamit. Iya. Setelah itu saya kembali semula kayak zikir napas kita bareng-bareng. Oh iya, oke, melingkar Iya. lagi ya. Iya. Cuman yang saya rasakan tuh waktu tuh seperti berhenti, Guru. Ketika masuk tuh, Ya, ketika masuk seperti masuk zikir lagi, napas ya. lagi tuh. Yang kita di sini tuh waktu tuh serasa berhenti. Iya. Karena yang saya rasakan biasa kita zikir napas itu kan terbilang cepat, Guru ya, Iya, selesai iya, gitu, iya. selesai. Kalau ini serasa nggak ada habisnya waktu itu, Guru. Oke, ya itu tuh dirasakan Iya. setelah kamu kembali lagi ke posisi lagi zikir nafas ya. Iya, Oke. Guru, seperti itu. Dan sampai waktu selesai. Oh, sampai selesai. Iya, iya, iya. Iya, yang saya rasakan tuh memang kok waktu ini kayak berhenti, kita zikir napas kok nggak ada selesainya kayak gitu. Iya, jadi waktu tuh kayak panjang, Kayak panjang, gitu ya. betul. Iya. Ya gitu aja, Guru. Ya kan sensasi di yang- zikir nafas kan ada ya sensasi waktu. Kalau lagi cepet kayak cepet kayak waktu nih masa setengah jam kayak 5 menit gitu kan. iya. Nah, di satu sisi juga ya bisa merasakan ini setengah jam bisa kayak 2 jam lebih gitu Iya, kan. betul. Nah, ya
Itu juga sama ketika kamu merasakan sensasi dzikir nafas sedang cepat Iya. atau dzikir nafas sedang lambat, ya, iya. ibarat gelap dan cahaya, juga tetap kamu tidak masuk di antara keduanya gitu. Artinya gelap dan terang itu ketika kamu tidak masuk ke dalam keduanya, karena apa? Terang Allah yang membuat, gelap juga Allah yang membuat gitu. Maksudnya kamu kesananya, maksudnya lebih melihat Allahnya gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja. Semoga ada manfaatnya. Gus, yang keberapa sekarang? 29 ya. Untuk pelajaran yang ke-29 ya cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.